ternak entok memang sudah dari dulu, cuma dulu mulainya kan enggak langsung kayak gini. Dulu lokal 10 ekor, 15 ekor, cuma berjalannya ke sini, kenal medsos, kenal entok-entok, spek kontes, akhirnya belajar sedikit demi sedikit. Ya alhamdulillah, kandang ibaratnya yang dulunya hanya pagar bambu, sekarang alhamdulillah sudah permanen. Sebagian besar mungkin 80%, 90% hasil dari entok. Itu kalau bobot 1 bulan udah nyampe 1,7 kilo. 1 bulan 1,7 kilo. Ya. Tapi saya melihat Mas Fair, dari beberapa mintian yang ada di depan saya saat ini itu tidak obesitas. Dia jalannya juga jalan normal biasa. Ya. Ini apa treatment yang dilakukan di kandang wulung petanaan ini seperti apa Mas Fair? Bisa ya, diceritakan? terkait dengan penjualan entok menurut saya ya, dari lokal, dari spek pedaging, dari spek kontes, sebenarnya peluangnya sangat besar kalau menurut saya. 40 ekor pernah mati mengalami 4 tahun yang lalu. Ya. Itu kenapa? Oke teman-teman, saat ini saya berada di kandang wulung ya, petanahan yang beralamatkan di Kebumen, RT3 kayaknya. RT3 RW 2 ya Mas Fahir ya? Ya, RT3 RW 1. Oh, RT3 RW 1, petanahan Kebumen, Jawa Tengah, yaitu di kandang Mas Fahir. Halo Mas Fahir, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabar hari ini sehat walafiat. Sehat walafiat Mas Fahir ya? Ya. Oke Mas Fahir. Ya. Alhamdulillah saya sampai di Kebumen nih. Ya, terima kasih banget ini atas kunjungannya ya. Dari Purworejo teman-teman. Ya. Di Kebumen, di petanaan ini berjarak lumayan jauh ya Mas Fahir ya? Ya, jauh lumayan jauh ini. Setengah jam, 2 jam. Tadi agak nyasar-nyasar sedikit nggak masalah. Alhamdulillah nyambung pasat duluran Mas Fahir ya. Ya. Oke Mas Fahir, bisa diceritakan ini materinya banyak banget ini di hadapan kita semua ini. Ada usia berapa Mas Fahir ini? Ya, kalau yang saat ini di depan saya ini usia sekitar 40 hari, 35 hari. Terus ada yang 43 hari juga ada ini sudah. Oke, variasi ya? Variasi ini campur ini. Paling tua di usia 45 hari ya? Ya, 45 hari ini. Oke, semua jumbo Mas Fahir? Ya, kalau kandang wulung petanaan untuk sekarang fokus di jumbo. Jumbo ya? Khusus jumbo ternaknya. Oke, ini dari materi kandang sendiri Mas Fahir semua ini? Materi 100% murni dari kandang sendiri Om. Oke, ini ada berapa ekor Mas Fahir yang ada di hadapan saya saat ini? Aduh, berapa ya kalau ditanya pastinya 1, 2, 3, 4, 5 sekitar 25 ekor ya. 25 ekor. Ya. Kelihatan satu usia, satu pertumbuhan ya, tidak terlalu jauh lah ya pertumbuhannya ini. Ini semua masih diberikan pur Mas Fahir? Masih. Kalau untuk usia ini sebenarnya sudah mulai pakan campuran, sudah mulai dikasih katul. Kalau saya pakai katulnya katul murni. Oke. Dikasih campuran udah mulai ini 1,5 bulan udah mulai. 1,5 bulan udah mulai ya? Ya. Campurannya tapi tidak basah ya? Tidak, kalau saya memakainya itu semi lah, ibaratnya apa ya, mamel. Mamel ya? Mamel. Oke. Oke Mas Fahir, bisa diceritakan ini total ada berapa ekor entok di kandang wulung ini? Di kandang wulung petanaan sekarang populasi indukan paling hanya sekitar 15 ekor betina. Karena bulan kemarin ya itu baru sortir besar-besaran yang dahulunya sekitar ada 35-40 ekor.
Sekarang fokus yang masuk spek Oh gitu. bagus-bagus. Itu artinya semua kualitas yang ada di kandang burung petanan ini speknya spek kontes. Ya bisa dibilang bergeraknya ke arah sana lah. Bergeraknya ke arah Ya, sana ke ya. arah spek kontes. Spek kontes ya. Ya, Mengingat Mas Fahir ini juga anggota aktif. ya betul. Anggota Ya, aktif salah satu anggota aktif di atau pengurus juga ya di organisasi ikut sedulur Entok Kebumen ya. Kebumen ya. Saya mungkin ya perjalanan sedulur Entok Kebumen dari awal saya mengikuti dan saya juga bergerak aktif. Oke. Jadi ya harus memaksa ya mengikuti jalur Sebenarnya senang organisasi juga seperti sih itu. ya. Pertama sebenarnya senang lah. Oke. Kita punya hobi tersalurkan, kita punya di daerah kita, kalau nggak kita yang ngurusin mau siapa Mau lagi? siapa lagi? Iya. Putra daerah ya, Ya, meramaikan betul lah. daerahnya masing-masing. Ya, mengenalkan nama Kebumen karena Entok di luar daerah juga. Ya alhamdulillah sekarang sedikit dengan adanya komunitas Oke. sedulur Entok Kebumen, Kebumen mulai diperhitungkan di kancah perjumpaan nasional. Oke. Oke, Mas Fahir, terkait Ya. dengan kandang ini, Ya. agak unik ya, luas dan pencahayaannya cukup. Tetapi ini kok sepertinya bekas kandang apa, Mas Fahir? Bisa diceritakan ini? Oh, untuk Kok kondisinya tinggi, terus lebar gitu ya? ya, Terus ada sisa-sisa peralatan seperti komboran-komboran ini. Bisa Ya, diceritakan, ya, Mas ya. Fahir? Ya untuk saya sendiri itu usaha sampingan saya dulu sekitar 10 tahun yang lalu lah pernah usaha mulai di bidang ternak sapi, bahkan udah nyampe 4 ekor. Terus apa ya, ya ini sisa bekas komboran, ini bekas kandang sapi. Terus tapi kelihatannya apa ya, Kurang beruntung. kurang beruntung mungkin di sapi, mencoba peruntungan di bidang ternak kambing. Ya di ternak kambing alhamdulillah udah berjalan, tapi berjalannya seiringnya waktu. Ternak Entok memang sudah dari dulu, Oh, sudah ada dulu. cuma dulu mulainya kan enggak langsung kayak gini. Dulu lokal 10 ekor 15 ekor, waktu masih ternak sapi udah mulai ternak Entok gitu. Cuma berjalannya ke sini, kenal medsos, kenal entok-entok, spek kontes, akhirnya belajar sedikit demi sedikit. Ya alhamdulillah, kandang ibaratnya yang dulunya hanya pagar bambu, sekarang alhamdulillah sudah permanen. Sebagian besar mungkin 80% 90% hasil dari entok. Entok ya? Ya, ada penjualan, kita sisihkan buat rehab-rehab kandang. Ya alhamdulillah sampai sekarang mungkin 8 tahunan lah kalau tidak salah, sudah bisa sampai seperti ini. Jangka waktu 8 tahun. Ya, Awalnya skala rumahan ya untuk sampingan ya. Ya. Alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. ya. Oke, Mas Fahir, ini bisa diceritakan. Berarti permintaan entok yang ada di luar daerah dari kandang wulung saat ini sudah sejauh mana, Mas Fahir? Kalau permintaan untuk kandang wulung apa ya, bibit-bibit kandang wulung sebenarnya sudah banyak. Kalau di Kebumen sudah banyak. Jadi dulu kan saya fokus di Kebumen, tapi berjalannya seiringnya waktu 1 tahun 2 tahun ke sini lah sudah mulai berani berjualan ke luar daerah. Ya karena sudah melihat potensi dari terah-terah kandang wulung sini sudah lumayan. Ya untuk pengiriman alhamdulillah dalam 3 bulan ini alhamdulillah lancar, stok bisa terpenuhi. Kita kira ada permintaan, kita bisa menyediakan bibit-bibit entok jumbo yang standarnya sekarang speknya sudah lumayan lah. Untuk spek saat ini kalau jumbo standar indukan yang banyak dicari apa ya,
itu sekarang 100 cm ke atas. Untuk yang jantan? Jantan. Kalau untuk betina sudah mulai berjalan di angka 80 cm. Oke. Dan ini hasil dari ternakan dari sini ya, ya. Spek itu. Oke. Oke Mas Mahir, berarti ini bisa dikatakan yang awalnya hanya untuk pendapatan sampingan ya? Ya betul. Saat ini bisa sekarang juga masih sampingan ya. Sampingan yang banyak seperti itu ya, karena kan terbukti teman-teman bisa merehab kandang dan alhamdulillah juga bisa nyangoni anak ngaji dan sekolah ya, Mas Mahir, betul. Seperti itu Ya. Oke Mas Mahir, terkait dengan perawatan, ribet gak sih Mas Mahir untuk merawat entok yang sebagai kontes di kandang mulung ini? Kalau untuk perawatan apa ya? Kalau perawatan mungkin dari Minty, kunci perawatan itu di awal 0 hari nyampe sebulan, mungkin itu kunci pokok menurut saya ya. Kalau di usia itu perkembangannya udah bagus, tidak menghadapi kendala, ya insya Allah speknya itu bagus, masuk bisa nyampe maksimal, paling mungkin standar ibaratnya kalaupun tidak nyampe 80 cm, menurut 78 bisa masuk ke jantan 98. Full pur pakannya berarti? Tidak, kalau untuk pakan perawatan full pur saya maksimal nggak maksimal lah, minimal 1 bulan full pur memang. 1 bulan full pur ya? 1 bulan full pur. Setelah itu? 1 bulan setengah itu udah mulai campur. Apa campurannya? Kadang bekatul murni. Ya. Itu baru hanya full bekatul. Nanti dikasih konsentrat pedaging sedikit baru mulai. Oke. Nah untuk 1 bulan setengah, kadang saya sudah mulai sama nasi. Oke. Nasi campuran. Nasi aking atau nasi apa ini? Nasi sisa kan. Oke. Kadang ada nasi aking ya juga saya kasih. Untuk yang spek kayak gini dikasih konsentrat pedaging. Oh gitu ya. Kalau untuk pur kayak gini ya hanya untuk ibaratnya apa ya? Cemilan ya? Cemilan, dan biasanya membuat entoknya nurut-nurut. Oh gitu. Iya. Tidak terlalu dikasih makanan enak lah kan? ya. Nah, Oke. Untuk porsi pakan Mas Mahir, ini 1 hari berapa kali di kandang mulung ini? Kalau saya untuk yang 1 bulan ke bawah full pur, maksudnya full pakan ya? Full pakan. Untuk 1 bulan setengah sudah mulai dikasih rutin pagi hari dan sore hari aja. Pagi dan sore. Itu sampai dewasa. Sampai dewasa ya, 2 kali berarti 2 ya? kali ya. Kalau yang dewasa Mas Mahir menghabiskan berapa kilo ini? Kalau untuk yang dewasa, untuk berapa ekor tadi dewasa itu? Jantan sama betina total yang sudah produksi ibaratnya semuanya 20 ekor lah. 20 ekor ya? 20 ekor paling berapa kilo sih ya? 5 kilo ada? Udah nyampe. Udah nyampe ya? Udah nyampe. Paling bekatulnya saya habis 2 kilo lah. Sehari? Sama nasi sisa yo. Irit banget kalau ternak jumbo sebenarnya. Oke. Yang penting apa ya? Sangat berbeda jauh dengan entok lokal atau entok Rambon. Dia makannya hanya temal-temil ibaratnya sedikit banget. Yang penting nutrisinya campurannya hanya tetap ada. Jangan hanya dikasih nasi sama bekatul saja. Jadi untuk campuran saya konsentrat tetap selalu saya pakai. Walaupun hanya sedikit. Ya kalau konsentrat hanya sedikit ya paling 1 genggam itu untuk 20 ekor. Oke. Pakai itu enggak? Apa namanya, hijauan? Ya kalau hijauan saya kadang-kadang. Berapa minggu sekali? Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Biasanya kan kalau pas saya jalan-jalan ada daun pepaya, terus kadang ada tetangga yang nawarin kangkung kan. Oh gitu ya. Jadi enggak buat makanan pokok lah istilahnya untuk hijauan. Oke. Terkait dengan hijauan Mas Fahir, yang paling bagus itu apa sih sebenarnya? Atau tidak ada batasan? Mau dikasih kangkung nggih monggo, mau dikasih gedebok pisang, bukan gedebok pisang, daun pisang nggih monggo. Mau kalau mungkin untuk yang paling bagus hijauan sebenarnya apa ya, daun pepaya kalau menurut saya. Daun pepaya ya? Ya karena dia juga bisa untuk antioksidan,
juga untuk pola nafsu makan. Kalau menurut saya sih itu. Kalau yang gampang, kangkung juga sebenarnya mudah. Cuma kangkung apa ya? Biasanya kalau terlalu banyak itu efeknya yang kurang bagus. Apa itu Mas Fahir efeknya? Biasanya mencret kalau menurut Mencret saya. ya? Oke. Oke Mas Fahir, melihat dari produktivitas dari indukan Mas Fahir yang tadi saya lihat ada yang mengeram ya. Ya. Dengan pakan campuran seperti itu, yang pertama tadi bekatul, yang kedua adalah nasi, yang ketiga konsentrat petelur ya. Konsentrat petelur tidak seberapa, cuman 1 genggam lah seperti itu, dan tidak menghabiskan 2 kilo, paling 2 kilo sehari ya, untuk 2 kali makan. 2 kali makan. 20 ekor. 20 ekor. Oke. Kalau untuk bekatulnya kan ada nasi sisa, kadang ada banyak. Kalau nasi saya kurang, biasanya saya tambahin nasi aking. Oh gitu. Lah untuk jumlah telurnya berapa Mas Fahir? Kalau jumlah telur untuk standar rata-rata per ekor biasanya 12 butir. Ada yang nyampe 18 butir. Oke. Dalam satu untuk satu indukan ya. Oke. Tingkat fertilitasnya seperti apa? Kalau untuk tingkat fertilitas, kalau jumbo ya memang tidak semua tingkat fertilitasnya bagus. Oke. Kalau yang standar sana paling dari 12 keluar 8 yang fertil, itu udah bagus. Udah bagus ya? Udah bagus. Pernah sebelum itu mungkin masih muda ya, dia dari 12 ekor hanya fertil 4 butir. Oke. 12 butir. 12 butir. Yang pecah telur cuman 4 ya. Dan itu termasuk sudah hoki kalau menurut saya. Sudah hoki ya. Karena speknya spek kontes. Ya, ini mana ya? Oke. Spek kontes teman-teman. Jadi walaupun hanya 4 dijual, ya alhamdulillah lumayan lah. Kalau spek pedagang ya nangis. Ya gitu. nangis ini kalau ibaratnya kemarin waktu dicek timbang ini yang spek bagus ini ya. Itu kalau bobot 1 bulan udah nyampe 1,7 kilo. 1 bulan 1,7 kilo. Ya, itu untuk yang spek bagus. Yang untuk panjang berapa? Kalau panjang main belum ngecek, tapi tadi pagi dicek itu udah nyampe 78 sampai 80 nyampe. 1 bulan ya? Ini sekarang kan hampir 40 harian. Waktu pas ngecek bobot kemarin kan pas 1 bulan. Oke, pertumbuhannya ya bagus ya? Ya, alhamdulillah sih ya seperti ini. Tapi saya melihat Mas Fahir, dari beberapa mintian yang ada di depan saya saat ini itu tidak obesitas. Dia jalannya juga jalan normal biasa. Ya. Ini apa? Treatment yang dilakukan di kandang mulung petanaan ini seperti apa Mas Fahir? Bisa diceritakan? Treatment mungkin untuk pemain jumbo yang spek bobot, kadang yang menjadi masalah memang obesitas. Itu menjadi kunci pokok dia, genjot pakan, terlalu over di usia muda. Di usia 1 bulan ke bawah, istilahnya biarkan dia makan normal tanpa nutrisi-nutrisi tambahan yang terlalu ekstrim. Bisa dikasih, tapi jangan terlalu ekstrim dulu. Untuk 1 bulan ke bawah. Nanti kalau sudah 1 bulan ke atas, nah itu baru treatmentnya ibaratnya dikasih formula-formula, dikasih herbal-herbal biar makannya tetap lahap, tetap bagus. Ya. Dan untuk yang biar tidak obesitas, biasanya saya kasih tidak 100% full di box. Nah ini terkait dengan turun tanah. Ya. Kalau di kandang Mas Fahir seperti apa? Kalau turun tanah 20 hari biasanya sudah mulai belajar. Sudah diturunkan ke tanah ya, 20 hari ya? 20 hari, tapi pas dalam kondisi ibaratnya kandang saya kan ada yang tertutup lah ya. Jadi dia dipastikan tidak kena hujan. Kalau efek kena hujan ya tadi seperti ini. Bulu bisa mulai rontok, perkembangannya kurang maksimal. Kurang maksimal ya? Ya. Oke, siap. Turun tanah 20 hari sampai dewasa. Ya. Kadang kalau untuk 20 hari belum 100% di tanah full. Jadi kadang malam tetap kasih di box. Jadi yang penting dalam 1 hari itu tidak tidak di box terus lah. Jadi ada pergerakan untuk kekuatan otot
kaki itu kalau menurut saya. Makanya di sini antara otot kaki dengan berat badan seimbang. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Oke Mas Fahir, terkait Ya. dengan bisa dikatakan ini kalau melihat entok yang segini banyak dan mulus-mulus ini, kalau ada yang minat, Ya. bisa spill harga nggak sih Mas Fahir kalau yang di usia di depan saya ini? Ya kalau untuk masalah harga Japri. mungkin gimana ya, bisa dikatakan japri, bisa dikatakan sesuai keinginan lah ya. Oh gitu. Ya, jadi tidak untuk harga memang 100% tidak sama. Tidak sama ya? Ya, tergantung ibaratnya spek. Ya, kalau dalam satu saya itu data sempat yang paling bagus satu, nah itu biasanya yang paling mahal. Oke. Kalau ada yang minat, Ya, di hadapan saya saat ini yang masih kecil-kecil di usia 45 hari, ya. masih free atau tidak ini? Atau semua sudah bookingan? Belum, kalau ini memang apa ya, untuk ya kalau biasanya kalau untuk penjualan saya targetkan di usia bulu rapat sekitar 2,5 bulan 3 bulan, biasanya memang saya sudah launching, sering diiklankan lah. Kenapa kok tidak langsung diiklanin aja supaya biar jadi uang Mas Fahir? Apa pertimbangan Mas Fahir sampai menunggu bulu rapat ini? Ya kalau untuk pertimbangan apa ya, kalau menurut saya, kalau yang jelas kan sekarang pembelinya nggak hanya dari daerah lokal saja ya. Oke. Untuk daerah luar, kalau misalkan kita kirim masih terlalu usia dini, itu ada resiko di perjalanan, Oke. ada kemungkinan dehidrasi dan nanti pertumbuhannya di sana kurang. Oke. Tapi kalau istilahnya sudah bulu rapat, dia suhu antara kandang, dari kandang pokok sampai nanti kandang baru kan sudah tidak terlalu, ibaratnya perubahan suhu itu kalau sudah bulu rapat itu lebih aman kalau menurut saya. Lebih aman. Ya, Dalam perjalanannya. dalam perjalanan dan juga dalam siklus perubahan suhu kandang. Oke. Mas Fahir, Ya. pengalaman Mas Fahir ini selama mengirim paling jauh mana Mas Fahir? Ya kalau untuk yang sudah deal dan pernah ngirim ke Palembang pernah 3 kali. Palembang ya? Palembang 3 kali. Terus kalau untuk daerah Jawa sudah sering, yang perjalanan 1 malam itu sudah sering ke arah barat, ke arah timur, semuanya udah terjangkau lah. Oke. Kalau yang untuk memang jarak luar, kalau untuk Medan tadi malam ada yang masuk tapi belum deal. Oke. Ada yang mungkin dari si pembelinya juga dengan kondisi perjalanan yang hampir memakan waktu, terus ongkir juga mahal, juga menjadi pertimbangan Oke. si pembeli. Oke. Berarti Mas Fahir selama ini, menurut Mas Fahir nih, peternak entok selama 8 tahun ya, Ya. peluang pasar entok saat ini seperti apa Mas Fahir? Terbuka lebar atau susah Ya. penjualannya ini? Kalau terkait dengan penjualan entok menurut saya ya, dari lokal, dari spek pedaging, dari spek kontes, sebenarnya peluangnya sangat besar kalau menurut saya. Sangat besar ya? Ya, ibaratnya hanya sebagai penghasilan tambahan lah, jangan terlalu nafsu kita sekian bulan sekian digit ibaratnya, yang penting kita ikuti aja lah. Kita ikuti saja alurnya, hanya sebagai diniati ya sebagai penghasilan tambahan, nambah-nambah uang jajan anak. Terus apa ya, nanti mau ikuti sendiri kalau Oke. Yang penting pertama hobi lu dulu ya. ya, kalau menurut saya sih hobi kita rawat dengan betul-betul telaten, tekun. Oke. Ya pasti Akan ternak kita mengikuti. juga akan mengikuti. Oke. Hasilnya pasti akan mengikuti lah. Oke, siap. Yang kedua perawatan. Nah, perawatan memang itu pokok ya. Dari fasilitas kandang, dari pola pakan, ibaratnya memang kita harus benar-benar perhatikan kalau untuk, Oke. apalagi untuk saat inilah. Dalam ternak entok jumbo, kontes, dalam setahun mungkin bisa 5 kali, 7 kali kan, peluangnya untuk peminatnya, peluangnya sangat bagus. Sangat sebenarnya. bagus ya, sangat bagus. Oke, Mas Fahir, terkait dengan pencegahan virus nih Ya, di kandang wulung petanaan ini, sudah pernah mengalami fakta yang sangat menyedihkan belum terkait dengan virus Mas Fahir? Dan sekarang
antisipasinya supaya tidak terulang lagi apa? Ya. Seperti apa? Kalau untuk perjalanan selama 8 tahun, hampir dikatakan mustahil kalau tidak pernah mengalami fase minus ibaratnya ya. Mortalitas. Ya betul, kehabisan gara-gara virus MB yang sangat kejam. Berapa ekor itu dan di tahun berapa? Mungkin sekitar ya 5 terakhir yang nyampe kena MB mungkin sekitar 4 tahun. 4 tahun yang lalu. Iya. Berapa Yang ekor Mas Fahir? hampir ibaratnya sekitar 40 ekoran ada yang 40 ekor. Jenisnya apa itu? Kalau dulu masih ternak di skala Rambon sama lokal, masih ada lokal. Oke. Nah, Terkait jumbo dengan baru mulai ya? ya. Terkait dengan penyebarannya apa ini pertama kali? Ataukah mendatangkan entok dari luar Nah, seperti apa? Kalau untuk virus ibaratnya antara MB terus virus kadang apa ya, flu burung. Flu burung itu pastilah ada skala musiman, pasti dia bergilir untuk area komplek peternakan rumah tangga pasti kan mengalami. Makanya untuk pencegahan ya kandang sekeliling yang penting rapat, Harus tidak rapat ya? kontaminasi dengan Oke. ternak lain. Terus apa ya, penyebab utama kalau dari MB mungkin sebagian besar bisa dikatakan dari ternak luar yang masuk ke kandang kita. Oke. 40 ekor Pernah mati mengalami 4 tahun yang lalu. Itu kenapa? ya itu salah satu yang saya pelajari, pernah apa ya, mendatangkan dari luar kandang. Oh gitu. Ya pernah gara-gara 1 ekor 2 ekor ekor ini kita ludes 1 kandang pernah lah, 1 kandang sampai bisa dikatakan ibaratnya sampai si istri ya kayak gitulah. Oke. Ya, Untuk saat ini berarti mendatangkan dari luar kandang sudah kapok atau seperti apa Mas Fahir? Ya sebenarnya materi luar kandang tetap kita butuh silangan ya. Kalau untuk pengembangan jangan hanya terfokus dengan kandang kita merasa paling bagus, kita enggak, kita tetap ya betul, butuh silaturahmi, apalagi dalam event-event kontes. Oke. Kita harus apa ya, saling belajar, apalagi untuk yang bisa mengambil nomor juara. Oke. Kalau bisa kita apa ya, perjalinlah silaturahim sesama peternak. Dari ajang kontes itu besar manfaatnya untuk kita saling mengenalkan, ibaratnya Oke. kenal dengan peternak-peternak lain. Intinya tidak menutup diri, Tidak kalau saya, dan tidak merasa jumawa terkait dengan atau sombong ya, terkait dengan pencapaian yang ada di ternaknya kita masing-masing ya. bener, kalau menurut saya sih lebih mengutamakan Komunikasi, pas seduluran ya. menambah silaturahim lah. Kalau menurut saya ternak Oke. entok ya. Oke. Ternak entok ternyata kalau di seriusi ya tidak hanya menjadi usaha sampingan Mas Fahir ya. Ya betul lah. Hasilnya juga bisa melebihi daripada itu. Gitu ya. Ya kalau untuk hasil apa ya, mungkin bisa dikatakan kadang orang heran ya. Oke. Hanya dari ternak entok kok bisa segitu ya. Heeh. Ya saya sendiri, mungkin nggak orang lain, saya sendiri juga heran loh. Apa iya pas lihat Brimo kok uangnya nyampe segini itu. Oke. Siap. Hanya dari Itu berkah ya. Iya, Dari pasar duluran. ya betul, Seperti itu memang itu. dibawakan, dan alhamdulillah sampai sekarang sebagian besar dengan pembeli masih terjalin hubungan silaturahim kalau untuk kandang bulung. Untuk saya sendirilah. Berarti tidak lepas kontrol ya. Kalau lepas saya kontak enggak ya? Ibaratnya kadang sesekali, malah kalau untuk yang jarak dekat saya sering apa ya? Sambang kandang. Sering sambang kandang, lihat perkembangan kalau. Oke. Ternyata setelah dikonfirmasi dengan Mas Fahir ini memelihara entok jumbo yang spek kontes tidak seribet yang kita bayangkan teman-teman. Yang penting kualitas pakan, perawatan. Ya, kualitas pakan, kualitas perawatan, dan nomor satu yang kan menjadi ya? pokok kualitas indukan memang. Oke. Kualitas Jadi, indukan. kalau sebagus apapun pakan kita, sebagus apapun perawatan kita, kalau indukan ibaratnya hanya masih standar, untuk kejar ke spek yang menghasilkan kualitas bagus memang porsinya
mungkin bisa keluar cuma dalam skala persentase yang kecil. Sangat kecil ya. Ya, Sangat kecil Itu karena kalau menurut- genetiknya sudah nah itu. tidak masuk. Dan untuk perkembangan, ya dari dulu lah, dari awal mula jumbo kan kita hanya mengandalkan bobot ya. Oke. Dulu bobot 5 kilo sangat ibaratnya sangat susah lah kalau menurut masih spesial untuk 4 tahun yang lalu. Mm-mm. Panjang paling sekitar baru 90 sentian apa ya, itu Oke. udah bagus. Ah, Dan 4 tahun berjalan sekarang kalau kita jual dalam spek yang seperti itu udah masuk spek hobi. Itu karena pengembangan Nah. peternak saat ini Nah, macam-macam ya Mas Hoir ya. sekarang macam-macam. Oke, Sekarang kreativitas peternak juga macam-macam ya. kalau untuk kontes memang ya kita harus melihat perkembangan entok jumbo dari event-event kontes-kontes di Oke. Oke Mas Hoir, ternyata entok jumbo bila diseriusi itu juga bisa mendatangkan rezeki ya alhamdulillah. dan apa namanya permintaannya juga, pasarnya juga semakin lebar saat ini. Iya. Sampai Mas Wahir sampai ke luar pulau teman-teman. Ya, Ngirim enrok gitu ya. Alhamdulillah bisa Gara-gara mager enrok. kandang, memenuhi perekonomian keluarganya, memenuhi anak sekolah dan ngaji. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Oke, ternyata semua itu penuh dengan ketelatenan Mas Wahir ya. Ya betul memang. Perawatan dan juga genetik sang induk itu sangat Sangat mempengaruhi. Mempengaruhi banget ya. Ha. dengan perkembangan ternakan endok kita. Jangan hanya pakan, tetapi genetik juga harus diperhatikan. Mas Wahir, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Habis ini kita akan jalan-jalan ya teman-teman ya, Ya. untuk melihat kandangnya yang sangat lebar ini. Ini bekas apa, kandang sapi ya? Kandang sapi pernah, kandang kambing pernah. Oke. Ya. Oke Mas Wahir, tahan dulu di next video ya. Ini kita akan jalan-jalan dan terima kasih sudah menyimak video sampai akhir durasi hanya di channel R Pelesiran Kandang.